Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Khalila Yusuf dengan NIM 2114200033. Di sini saya akan mempresentasikan tentang wilayah dan objek sejarah peradaban Islam. Sebelum itu, saya akan menjelaskan tentang pengertian sejarah peradaban Islam. Jadi, sejarah peradaban Islam adalah segala peristiwa yang dialami manusia pada masa lalu sebagai manifestasi atau penjelmaan kegiatan Muslim yang didasari ajaran Islam. Dengan demikian, peristiwa-peristiwa yang dialami umat Islam sejak lahirnya agama Islam sampai sekarang merupakan kajian sejarah peradaban Islam. Peristiwa-peristiwa yang dialami umat Islam dikaji secara keseluruhan, tidak hanya membahas yang baik-baiknya saja yang bermanfaat bagi kehidupan manusia seperti pembukuan Al-Quran, pembangunan tempat-tempat ibadah, penemuan dan pengembangan berbagai disiplin ilmu yang mencapai puncaknya pada masa dinasti Abbasiyah atau lainnya. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang batasan sejarah peradaban Islam. Pembatasan terhadap bahasan materi sejarah peradaban Islam sangat diperlukan guna kepastian dalam pengkajiannya. Adapun batasan sejarah peradaban Islam adalah sejak agama Islam lahir yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sampai dengan sekarang. Arab pra-Islam menjadi kajian pengantar untuk mengetahui situasi dan kondisi Arab sebelum risalah Islam lahir. Kajian selanjutnya adalah masa Nabi Muhammad SAW, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, Islam di Andalusia, dinasti Abbasiyah, dinasti-dinasti kecil, perang salib, 3 kerajaan besar dunia Islam abad 19 dan 20, gerakan pembaharuan dalam Islam, Islam di Asia Tenggara, dan negara Islam pada periode modern. Tentang Islam di Andalusia merupakan bagian dari negara Umayyah sejak dikuasai Islam sampai Muluk al-Tawaif dalam dinasti Abbasiyah ketika dikuasai oleh dinasti Murabitun dan dinasti Muwahhidun. Adapun bahasan tentang dinasti-dinasti kecil merupakan bagian dari dinasti Abbasiyah karena dinasti-dinasti itu terbentuk ketika dinasti Abbasiyah berada pada masa kemunduran dan mereka masih mengakui Abbasiyah sebagai pusat kekhalifahannya. Sementara itu, perang salib terjadi pada masa dinasti Abbasiyah dan merupakan penyebab eksternal kemunduran dinasti Abbasiyah itu. Selanjutnya itu ada sejarah peradaban Islam sebagai ilmu. Kedudukan sejarah sebagai sebuah ilmu yaitu ilmu sejarah merupakan sebuah disiplin yang berusaha menentukan pengetahuan tentang masa lalu suatu masyarakat tertentu. Contohnya tentang masa lalu masyarakat Muslim. Disiplin sejarah sejajar dengan disiplin ilmu pengetahuan sosial lainnya. Dilihat dari karakteristiknya sebagai khalifah sampai meninggalnya. Dinasti Abbasiyah mengalami kemajuan dalam ilmu, sains, dan filsafat karena khalifahnya gemar pada ilmu pengetahuan dan diberlakukannya faham Mu'tazilah dengan metode berpikir rasional dan lain-lain. Sistematis artinya teratur menurut sistem, memakai sistem dengan cara yang diatur baik. Sejarah peradaban Islam tersusun dengan baik. Sistematisnya antara lain senada dengan periodisasi sejarah Islam menurut Harun Nasution, terdiri dari masa klasik, masa pertengahan, dan masa modern atau sampai sekarang. Pada masa klasik, umat Islam mengalami kemajuan yang luar biasa hingga menjadi negara superpower, sedangkan Barat masih terbelakang, gelap gulita, dan masih terkungkung oleh gereja. Pada masa
pertengahan, Barat mulai maju dan umat Islam mengalami kemunduran setelah penghancuran Baghdad oleh Hulagu Khan tahun 1258. Walaupun begitu, umat Islam masih memiliki 3 kerajaan besar sebagai simbol bahwa pemerintahan Islam masih eksis. Pada masa modern, umat Islam sadar akan ketinggalannya oleh Barat. Umat Islam bangkit untuk mencapai kejayaan sebagaimana terjadi pada masa klasik. Berdasarkan uraian tersebut, jelaslah bahwa kajian sejarah peradaban Islam memiliki ciri-ciri objektif, logis, dan sistematis. Oleh karena itu, maka sejarah peradaban Islam termasuk ke dalam ilmu pengetahuan sosial. Ilmu pengetahuan. Mungkin hanya sekian yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.